Kalau kita mau dekat dengan Allah, menjalani syariat-syariatnya, Allah akan berikan seluruh kemuliaan kepada kita. Allah ciptakan seluruh alam semesta ini tunduk kepada manusia. Lautan, daratan, angkasa, makanan-makanan semua yang ada di muka bumi Allah sediakan kepada manusia. Hewan-hewan, ikan, dan seluruhnya Allah ciptakan untuk manusia. Seluruh makhluk untuk tunduk kepada manusia. Tetapi kalian, kata Allah, diciptakan untuk aku. Kalau kalian tunduk kepada Allah, maka seluruh makhluk akan tunduk kepada kita. Maka dari itu kita hidup harus menjalankan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya perintah yang terbesar itu adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Rasulullah ingin mendapatkan ampunan Allah, Allah telah ampuni dosa-dosanya Rasulullah kalau Rasulullah berbuat dosa. Tetapi Rasulullah maksum, tidak pernah melakukan maksiat kepada Allah. Tetapi kalaupun Rasulullah melakukan maksiat, pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Rasulullah menginginkan surga, kunci surga ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa Rasulullah masih beribadah? Rasulullah masih mengucapkan alhamdulillah. Tidak lain seluruh ibadah Rasulullah bukan karena cinta surga, bukan karena takut neraka, tetapi dalam rangka sebagai hamba yang berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Kalau kalian bersyukur, Allah akan tambah nikmat kalian. Ini kita diberi nikmat yang banyak. Kalau kita nggak bersyukur, maka nikmatnya hilang. Kapan kita mensyukuri nikmat mata, nikmat udara? Kalau kita selalu mengeluh, kalau kita selalu melupakan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang terjadi hidup kita menjadi menderita. Sumpah, frustasi itu semua karena kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mensyukuri karunia Allah, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu akan memberikan ketenangan kepada kita, dan kemudian Allah tambah kenikmatan itu sebab kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa pernah diminta sama Allah, ya Musa, uskurni haqqa syukri. Wahai Musa, bersyukur kepadaku dengan sebenarnya. Kemudian Nabi Musa menjawab, ya Allah, mana mungkin kami mampu bersyukur kepadamu. Sebab apa? Kalau kita mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita mampu bersyukur kepada Allah, maka kita wajib mensyukuri alhamdulillah tersebut. Ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab bisa mengucapkan terima kasih kepada Allah, itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Kalau kita mampu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terima kasih itu lebih utama dari seluruh nikmat yang ada yang Allah berikan kepada kita. Sebab nikmat yang kita makan, nikmat yang kita hirup itu bisa sirna, tetapi syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang akan membawa kita pada alam keabadian dan nikmat-nikmat berikutnya. Maka mensyukuri karunia Allah merupakan ibadah yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu ketika kita mengucapkan alhamdulillah, kalau kita mengucapkan alhamdulillah, kita wajib mensyukuri alhamdulillah tersebut. Kalau kita habis makan, alhamdulillah. Kalau kita habis mendapatkan rezeki, alhamdulillah. Dengan alhamdulillah itu sampai kita mati sekalipun kita masih membawa alhamdulillah. Allah berikan nikmat setelah kematian kita. Sampai kemudian dihisab pun kita masih membawa alhamdulillah. Allah berikan nikmat berikutnya dengan alhamdulillah, sampai kita masuk ke dalam surganya Allah dengan kalimat alhamdulillah, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi apabila kita cuma menggerutu dan mengeluh, maka hidup kita menjadi sumpah.
wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian mengingkari karunia Allah yang besar, maka siksa Allah akan menimpa kalian. Sebelum di akhirat kalian sudah mengeluh, sebelum di akhirat kalian hidupnya sudah sumpah, seluruh karunia Allah dilupakan. Kemudian yang terjadi apa? Berbagai macam kesulitan, penyakit, frustasi, semua itu karena hidup kita jauh dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum mati kita mengeluh, sampai setelah mati ditambah siksanya oleh Allah. Mengeluh juga sampai di mahsyar kita mengeluh, sampai dengan mengeluh itu kita mendapatkan siksa yang paling syadid, siksa yang paling keras. Maka dari itu jaga lisan kita, hati kita dari mengeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.